Sekali lagi nggak apa? Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbihi dajali wa hayrati faya rabbi mati'ni sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di teman-teman lagi jalan bentar, Terus sini kok. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Mari sini Pak, mari Pak. Dulu supaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Story. Sekarang pertemuan ke story-nya. Loh, maksudnya ada sini. Ada di sini. Kecilin aja deh kalau mau. Allah, dah nih, dah apa dah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita memulai kajian kita, ada baiknya kita membaca surat Al-Fatihah untuk Habib Usman bin Akil bin Yahya dan diniati dengan niat belajar taklim ya, agar apa-apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli niyatin sholihah wa bidu'ai nawaitu ta'luman wa ta'liman wa naf'a wal intifa'a wal muzakara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Nawaitu at-taliman wa ta'liman Rabbi zidni ilman fahman wa alimna ta'wil. Rabbi zidni ilman wa faqihna fid din wa alimna ta'wil. Sallallahu al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta. Anzal la ilaha anta. Antal ghani wa nahnul fuqara. Anzal alainal ghaiz waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi bin nuri wajhikal a'lal mu'abbadi damil baqil muhallad fi qalbi nabika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam al-wahid biwahdatil ahad al-mutalli an wahdatil kammi wal adat al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil azami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa tufahhimni minhu al-ayati wa taftahu li bihan nurul jannah wa nurin na'im wa nurin nazar ila wajhikal karim
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya termasuk hamba-hambanya yang soleh karena telah datang ataupun nonton streaming live delay kajian Said dari TGD Sifat 20 karangan Habib Usman bin Akil bin Yahya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ya, semoga kedatangan kita kali ini membuktikan kita sebagai salah satu umatnya yang beruntung karena kita termasuk orang yang percaya tapi juga nggak ngelihat beliau gitu ya. Dan Nabi itu adalah bagian dari keluarganya, ahli baitnya begitu ya. Ya, melanjuti kajian selanjutnya sifat 20 sekarang membahas sifat alim. Sifat alim atau sifat alim tuh masdarnya ya, alama yu'allimu. Dasar kata dasarnya. Ilmu sifat Allah yang ilmu. Artinya tahu maka mustahil jahil ya, artinya nggak tahu adalah jahil itu artinya bodoh. Wallahu bikulli syai'in alim, yang berarti bermula segala sesuatu tiap-tiap Allah ya, Allah Maha mengetahui ya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Sebenarnya artinya seperti itu ya. Ini surat apa ya? Surat Allahumma shalli ala Al-Baqarah ya. Jadi kita sebagai mukmin yang mu'taqid, yang berakal jelas ya, mengetahui amat takut membuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu tindak tanduk perilaku kita apapun yang kita lakuin ya. Kalbi najani asik banget kok ya. Ntar ya alim ya, dijelaskan dalam Asmaul Husna nih ayat yang lainnya ya. Wa iz asarrun nabiyyu illa ba'da azwajihi hadisan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa arada an ba'din falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka haza qala nabba'anil alimul khabir ya. Contoh salah satu lagi ini ayatnya nih saya kasih tahu ya, surat Al-Hijr ya. Dan ingatlah ketika Rasulullah SAW membicarakan rahasia salah satu istrinya yaitu Hafsah ya, suatu peristiwa, maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu, pembicaraan Hafsah kepada Aisyah pada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW memberitahukan sebagian yang diberitahukan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Rasulullah SAW memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Rasulullah menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi Maha mengenal ya. Nabba'ani al-alimul khabir, sesungguhnya Allah sangat memberiku tahu kabar ya. Khabir, lagi sangat mengenal. Khabir itu memberitakan atau al-alimul itu Maha tahu gitu. Jadi kemarin saya nggak sempat
mutolaah hadis Asbabul Wurud ayat surat Al-Hijr ini, itu ada saya lupa ya mutolaah. Saya nggak sempat mutolaah. Saya punya kitab namanya tafsir apa tuh? Jalalain ya, dua Jalal ya. Jalaluddin Al-Ma'ali sama Jalaluddin Suyuti ya. Saya nggak sempat baca tuh. Tapi saya udah mentalaki ke ustadz saya kayak Ahmad Tifai LC ya. Jadi tafsir ini ada tiga asbabul nuzulnya begitu ya. Jadi diceritakan dalam ayat ini ketika Nabi Muhammad ada 3 referensi, ada 3 asbabul nuzulnya. Yang paling kuat yang nomor 1 ini yang saya ceritain ya. Jadi ketika Nabi Muhammad disuguhin oleh Hafsah sebuah madu, kemudian Rasulullah nggak minum gitu. Terus kenapa nih terus Hafsah nanya, kenapa engkau nggak minum ya Muhammad, ya suamiku gitu. Apakah engkau marah terhadapku? Enggak gitu. Gitu. Terus karena Rasulullah nggak pengen Hafsah marah, akhirnya ya udahlah, mulai sekarang gua nggak bakalan minum madu lagi dah gitu. Nah muncullah ayat yang pertama itu surat Al-Hijr itu, bukankah kami telah menghalalkan kenapa Rasulullah ditegur sama Allah gitu, kenapa kamu mengharamkan apa yang kami halalkan kepadamu begitu ya. Itu ini yang paling kuat, ini asbabun nuzulnya. Yang kedua ada referensi selanjutnya, ada hadis yang salah satu tapi ini hadisnya kurang kuat ya, kurang sahih, yaitu ketika Hafsah diberitahu kepada Rasulullah tentang bahwa ayahnya ini, Hafsah kan ini anaknya binti Umar, Aisyah binti Abu Bakar, nanti akan menjadi khalifah ya. Tapi hadis ini nggak terlalu kuat ya. Kemudian Rasulullah bilang ini ke Hafsah, ini jangan diceritain nih. Hafsah malah ceritain itu ke Sayyidina Aisyah gitu. Terus Rasulullah bilang, sampein lagi ke Hafsah, kenapa dibocorin gitu. Lah kok Rasulullah tahu gitu, saya ini Rasul gitu, diberitakan oleh Allah gitu. Nah ini muncullah surat Al-Hijr ayat 386 ini ya gitu ya. Surat At-Tahrim ini, surat At-Tahrim ayat 3 ini ya. Tadi ayat 1-nya gitu ya. Surat At-Tahrim ayat 1-nya gitu. Ayat 3-nya muncul begitu. Jadi ayat 1-nya, kenapa kamu mengharamkan yang sudah kami halalkan kepadamu ya Rasulullah begitu, ayat 1-nya ya. Nah, referensi yang ketiga adalah ketika ini kurang kuat juga ya, tapi ini untuk menambah hasanah keilmuan kita, yaitu ketika salah satu istri Nabi Hafsah ya, Hafsah punya anak namanya Ibrahim, yaitu namanya Maria Kiptia, tapi digauli di rumah Hafsah gitu. Kemudian Hafsahnya marah gitu, ya Rasulullah kenapa kamu melakukan ini gitu. Kemudian Hafsahnya cerita kepada Aisyah gitu. Terus Aisyah curhat Hafsah curhat ke Aisyah gitu. Kalau Rasulullah baru aja melakukan hubungan suami istri, tapi di rumahnya Hafsah gitu. Nah ini referensi yang ketiga ini juga kurang kuat. Jadi yang paling kuat apa aja Pak? Ada berapa referensi? Ada 3 referensi ya. Yang satu, Rasulullah karena Hafsah marah nggak minum madu. Terus Rasulullah bilang nggak bakalan minum madu selama-lamanya. Yang kedua, diceritakan bahwa bapak-bapak mereka nih, mertua mereka nih, mertuanya Rasulullah ini, Umar bin Khattab dan Abu Bakar bin Khattab ini akan menjadi Rasul. Yang ketiga adalah karena Hafsah marah karena Maria Kiptia ditidurin di rumahnya begitu loh. Jadi tapi yang paling kuat adalah yang referensi nomor 1 ya, gitu ya. Ini tentang al-alim ya, banyak cerita-cerita tentang alim gitu ya Rasulullah. Ketika Rasulullah kayak kemarin ya udah dijelasin ke yang lalu itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zaid bin Haritsah, ketika meninggalnya Zaid bin Haritsah di perang Mu'tah ya, Ja'far bin Abu Thalib, kemudian Abdullah bin Ruwaiha, ini kan sahabat-sahabat sebenarnya panglima perangnya ya, Rasulullah udah tahu tuh. Kemudian Khalid bin Walid ya, ini udah kita kaji di kajian kemarin ya. Lanjut.
Dijelaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, ini salah satu dalil secara kauniyah, secara nas ya, secara akli dari secara nakli nih, secara nas ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Ini masih membahas sifat Allah yaitu alim. Allah sangat tidak mungkin Allah itu tidak mengetahui ya. Bahkan Allah bilang di dalam ayat Al-Qur'an yang lain dikatakan di dalam goa yang gelap itu Allah tahu gitu. Bahkan itu semua udah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz fi Kitabul Imamul Mubin ya. Ayat selanjutnya, alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayr saffa kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah kamu tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala padanya bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, juga burung dengan mengembangkan sayapnya masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Jadi burung dengan mengepakkan sayapnya itu sembahyang pada Allah ya. Tanaman berfotosintesis itu berzikir ya pada Allah. Kemarin ada yang ngirim WA dari salah satu profesor ya, padahal ini orang profesor Nasrani gitu ya. Profesor Nasrani ini memberitahu bagaimana kalau tumbuhan-tumbuhan itu bertasbih, dia membuktikan gitu. Kemudian dia membuktikan dengan cara apa? Yaitu ketika sinar matahari menembus klorofil zat hijau daun, kemudian zat hijau daun itu memberikan rangsangan sensorik terhadap motorik kena sinar matahari, lalu terjadilah proses fotosintesis. Ketika fotosintesis itu menghasilkan karbon dioksida, yang karbon dioksida itu akan pecah lagi ke udara menjadi jadi oksigen ya, bagus buat kita. Dan itu istilah lainnya adalah sembahyang atau bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Dan bertasbihlah yang di langit maupun yang di bumi ya. Termasuk tadi pohon-pohonan itu ya. Kayak begitu. Ya. Di ayat yang lain nih, wa asirru qaulakum awis harubi innahu alimun bizatis sudur ala ya'lamun khalaq wa huwal latiful khabir. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau dibuat jahar, di zahar, wajhar, dikencengin. Fokus juga ngaji dong, fokus, sopan dong. Sallallahu Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Dan sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi yang di hati, fis sudur. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau kamu sihir? Dia alaman khalaq wa huwal latiful khabir. Ya. Dan dia maha halus lagi maha mengetahui ya. Di ayat lain wa hussila ma fis sudur. Allah mengetahui segala sesuatu apa yang di dalam hatimu gitu. Ini kalau ente dawamin wa hussila ma fis sudur sebanyak 10.000 kali, ya ini sebenarnya bahaya juga ya, tapi ini kalau bisa dengan seorang guru mursyid atau bukan guru mursyid, guru hikmah ya. Guru hikmah, baik mah. Iya mah ya. Lu panggil lu. Ya ya. Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli wa sallim. Ini mah distorsi mah sih. Ya ya. Ini cakep mah ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang yang melafalkan wahus selama fis sudur sebanyak 10.000 kali dalam satu malam, didawam gitu, nanti malam ke-40 harinya pasti itu dia pasti akan mengalami apa ya, mukasyafah ya. Dia akan terbuka hijab-hijabnya, Allah akan memberikan dia karunia ya. Tapi ini sebaiknya harus dibimbing oleh seorang guru yang sudah terbukti ya, teruji secara kredibilitas, kapabilitas, secara perilmuannya ya. Ada sanatnya juga ini.
Karena dikhawatirkan orang yang mempelajari ilmu kasyaf ini akan menjadi gila gitu ya. Karena nanti dia kaget tuh. Dia akan dengar suara jangkrik, berbicara sama dia, suara ayam. Nanti yang lebih parah lagi, kalau itu kan masih berbentuk zat ya, masih berbentuk wujudnya gitu, masih makhluk kasar gitu. Nanti makhluk halus ya. Nah ini dia nggak bisa membedakan tuh alam antara alam gaib dengan alam nyata gitu. Ntar orang lihat seperti orang gila. Padahal kita nggak melihat orang itu sedang berdialog dengan makhluk halus begitu ya. Nih perlunya kita kehati-hatian ya. Tapi ini saya beri contoh aja. Kenapa saya begitu? Karena ini saya cerita karena saya udah pernah mempelajari ilmu tersebut gitu ya. Ada lagi yang lainnya lagi tuh dengan menggunakan ismul azum ya batin ini. Ya batin itu sebanyak 1000 dalam 21 malam ya. Kalau Anda dawamin itu, ini saya nggak saran ya, harus bermuajah ya. Kalau mau mempelajari mukasyafa ini, ilmu ini biasanya dipakai hanya untuk para ulama-ulama begitu, para kiai sepuh, ustadz kiai Indonesia ini yang udah terkenal sangat keramat. Nanti dia akan beritahu tuh pada umaro, selaku umaronya akan umaro nih ya, makanya kan NU disebutnya itu kan pengayom umaro gitu sebenarnya, pembimbing umaro, pembina ya. Maka kembali kepada itu, maksudnya NU, kiai NU sebagai pemimpin gitu, pembina presiden begitu ya. Tapi ada nggak pernah NU pernah nggak dalam sejarah Indonesia kiai menjadi umaro juga gitu? Ada, sebagai tanfisnya ada, yaitu Hadratus Syekh Kiai Abdurrahman Wahid ya. Beliau pernah menjadi presiden juga ya. Padahal dia adalah sebenarnya seorang pembina ya, seorang yang selalu memberi nasihat, autor ya, pembimbing ya. Jadi memang NU itu memang secara hitohnya ialah pembina ulama ya, pembina masyarakat setempat. Jadi kalau ada syekh-syekhnya mengetahui, wah besok mau gempa nih, besok umaronya langsung disuruh bikin sedekahan gunung ya, bikin ritual-ritual gitu, potong pala kerbau, bagi lempar ke laut gitu, sedekahan atau bikin tahlilan, syukuran gitu lah ya. Wah besok mau ada gempa nih gitu. Biasanya kiai-kiai yang udah keramat kayak gitu, yang udah Allah kasih, karena ini ya, karena Allah kan innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah nggak pernah menyalahi janjinya gitu. Allah sangat al-adil. Apabila kita benar-benar memegang ismul azum itu ya batin atau syir dari huruf wahus selama fis sudur, ayat-ayat Quran tersebut ya, pasti kita akan diberikan mukasyafa. Tapi hanya orang-orang yang hatinya bersilah yang bisa membedakan nanti dia harus di alam gaib atau alam nyata ya, seperti ini gitu ya. Lanjut. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu ta'maluna khabir ya. Nah ini ayat sudah masuk ya, gini ya. Allah mempunyai sifat 20 alim ya. Rifat. Allah mempunyai sifat 20, yang lagi kita bahas apa? 20. Alim. Nah ya. Nah, biasanya kalau orang-orang sufi itu, orang yang mensucikan dirinya, tazkiyatun nufus, biasanya dia akan berlaku seperti Allah, entah apakah di puasa atau dia ar-Rahman ar-Rahim, sering sedekah gitu ya. Nah, Allah mempunyai sifat alim, makanya orang-orang tasawuf pasti biasanya itu secara rohani dia bersih, pasti secara logika juga dia luas gitu ya. Secara keilmuan mereka sangat luas, samudra ilmunya sangat luas ya. Makanya di sini dibilang dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, fafsahillahu yafsahillahu lakum, maka niscaya Allah akan berikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Allazina fansuzu wa iza kilan suzu fansuzu
yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang memudahkan orang lain gitu ya. Ini ayat memudahkan ke orang lain. Kemudian diceritakan di kalimat selanjutnya, dijelaskan di kalimat selanjutnya, wallazina utul ilma darajat. Dan Allah mendirikan beberapa tingkat pada Muhammad Rifat yang telah datang ke majlis talim Baiti Jannati karena udah mau mengaji gitu ya. Kepada teman-teman juga nih yang lain, kepada Gilang, pada Rio, teman-temannya tuh juga ya. Nih pada mau ngaji gitu. Itu diberikan beberapa tingkat ya, beberapa tingkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu detiknya begini ya, ini di dalam kajiannya guru sekumpul Kiai Haji Abdul Ghani, guru Ijai, guru Zaini ini, guru Ijai, dia bilang begini, saya ini kan Sultanul Qulub, alhamdulillah zamin fadlir Rabbi min aulai Allah. Lihat, kalau ngantuk bodoh Fat, kalau ngantuk bodoh Fat. Ya satu pecah telurnya di masjid, majelis talimnya seorang wali Allah itu lebih baik daripada dia pahala seumur hidup ya. Dia dari lahir sampai dia meninggal dia sholat malam terus, itu lebih tinggi derajatnya di duduk satu pecah telur itu, satu detik gitu ya, seperdetik habis itu dicabut lagi ninggalin majlis seorang wali ya, itu lebih tinggi dibanding dia beribadah berpuluh-puluh ribu tahun ya. Masih ngebahas tentang orang yang berilmu dulu ya. Ini kembali kepada orang yang berilmu, sifat alim ya. Sayyidina Ali bilang begini ya, 3 perkara yang membandingkan ilmu dengan harta. 3 perkara yang membandingkan ilmu dengan harta ya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini diriwayatkan dari Kumail bin Ziyad. Jadi Sayyidina Ali berwasiat lagi mewasiatkan ilmunya, nasihatnya kepada Kumail. Ilmu lebih baik daripada harta, karena harta akan menjagamu ya, harta akan menjagamu. Sementara kita menjaga harta, gitu ya. Satu, ya. Kalau yang kedua, harta, ya. Ya, sorry mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Tadi kita kelar mah. Emang sengaja mah biar kedengeran di ini kan. Amay yu'azzimin syairillah fi taqwallahu qulubuhum. Dan barang siapa yang mengazimkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu karena ketakwaan di dalam diri ini mah, hati diri ini gitu. Ya, al-afu mana yang jam 10-an paling mana, nanti kita lagi kelarin nama. Ya. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, harta kalau dibelanjain habis. Rifat, harta sebaliknya masih mah ntar diulang di review coba yang dengerin nih. Yang tentang 3 ilmu ini. Harta kalau dibelanjain habis, sedangkan kalau ilmu dibelanjain akan bertambah gitu ya. Ya. Yang ketiga, ya, kalau kita meninggal, ya, ilmu itu akan terus tuh menjadi berkembang ya, akan berkembang. Sementara harta akan diwariskan kepada orang lain, jadi milik orang lain kalau kita meninggal gitu. Coba sebutin Pak, tiga ilmu itu menurut pandangan Ali. Perbedaan ilmu dan harta, coba. Satu, harta digunakan. Kalau harta digunakan, kalau ilmu diamalin. Habis. Kalau harta diamalin habis. Kedua, Ilmu harta dan ilmu, kalau harta menjaga, ilmu menjaga juga. Yang ketiga, harta dan ilmu. Kalau kita meninggal, ilmu yang jagain. yakin kita semakin banyak amal kita ya. Iza mata ibnu Adam illa in qata illa min salasin. Ya. Shadaqatan aw jariyatin, ilmu yang tafau bihi, awalun sholatul. Nah, ini ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi kalau kita meninggal itu akan bertambah terus pahalanya seperti itu ya. Saya rasa kita cukupin pengajian malam ini. Semoga bermanfaat. Oh, tungguin ya, satu ayat lagi ya. Tapi paling nggak mudah ditangkap nih ya. Allah mempunyai sifat alim, jadi sangat tidak mungkin Allah itu bodoh ya, Tuhan itu bodoh gitu ya. Satu ayat lagi. Oh ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'u lana indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, yang ada di langit dan tidak pula ada di bumi? Masya Allah, maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan ya. Allah. Ya, ini pernah ya. Mana mungkin kita bikin roti, patung roti, kemudian kalau kita tanya sama roti, itu roti diam aja gitu. Ya. Jadi ini adalah sebuah kebodohan ya. Kalau kita lapar makan, masa Tuhan kita makan gitu ya. Ya, saya sedikit review pengajian malam ini. Jadi Allah itu sangat tidak mungkin mempunyai sifat jahil. Allah itu pasti maha mengetahui, alim, ilmun ya. Punya sifat alim ya. Dan orang-orang yang beriman, dia otomatis akan rohbaniyah atau mutawwi'inah ya, tatawwi'in akan melebihkan ibadahnya ya. Otomatis dia akan tazkiyatun nufus, kemudian dia akan mencari ilmu untuk membersihkan dirinya agar meningkatkan dirinya, dan kalau bisa seperti Allah itu ya, menjadi cerdas gitu ya, dan dia akan mengetahui gitu, mencari tahu agar dirinya tidak bodoh ya. Jadi ulama-ulama yang baik adalah ulama yang tahu seluk-beluk kehidupan masyarakat dan dia mengetahui ilmu agama itu. Sudah barang tentu kalau Allah pintar, maka ulama itu akan diberikan, dan Allah akan memberikan hidayah bagaimanapun subulana, bagaimanapun jalannya begitu ya. Baiklah, saya tutup pengajian malam ini. Semoga kita diberikan manfaat dan diberikan kesehatan selalu agar kita mampu menghadiri kajian sifat 20 karangan Habib Utsman bin Yahya selanjutnya ya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa surri wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutta'ali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wasmihni fi ma madur mayati wantuni fi diwani sadati waslub bi sabila najati fi hayati wa mati. Allahumma inni tamiun fi ataq rahibun fi ridaq muslasumun niqadaq faktabni min awliya waslub bi sabil huda wa aliki bi asfiya wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa?